to Historia Biografi. Cut Nyak Mutia merupakan salah satu pejuang wanita dari Aceh yang telah diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Gelar Cut adalah suatu gelar yang tidak dimiliki oleh semua wanita yang lahir dan menetap di Aceh. Gelar ini hanya bisa disandang oleh wanita yang mempunyai garis murni ningrat atau keturunan raja dan ratu Aceh. Sama halnya dengan para pejuang dari tanah rencong lainnya, Cut Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi serta tekad yang kuat untuk mengayahkan para penjajah. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Cut Mutia lahir di Aceh 15 Februari 1870. Cut Mutia merupakan anak perempuan dari pasangan Tengku Ben Daud Pirak dan Cut Jah. Dalam perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 5 orang anak. Cut Mutia merupakan putri satu-satunya di dalam keluarga tersebut, sedangkan keempat saudaranya adalah laki-laki. Saudara tertua bernama Cut Burahim, disusul kemudian Tengku Muhammad Syah, Tengku Cut Hasan, dan Tengku Muhammad Ali. Orang tuanya merupakan keturunan Minangkabau asal Sijunjung, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang ulama dan pemimpin pemerintahan di daerah Pirak saat itu. Menjadi putri seorang ulama sekaligus pemimpin pemerintahan membuat Cut Mutia banyak dididik tentang ilmu agama serta cara menggunakan pedang. Cut Mutia dan cintanya. Selama hidupnya, Cut Mutia pernah menikah sebanyak 3 kali. Suami pertamanya adalah Tengku Syam Syarif yang lebih dikenal dengan nama Tengku Cik Bintara. Ketidaksamaan visi dalam perjuangan akhirnya membuat pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Cut Mutia menganggap suaminya bekerja sama dengan Belanda pada waktu itu. Sementara Cut Mutia sendiri adalah perempuan yang mati-matian melawan Belanda yang menjajah pada saat itu. Cut Mutia menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Tengku Cik Muhammad atau dikenal dengan Tengku Cik Tunong yang tak lain adalah saudara dari suami pertamanya. Bersama dengan suami keduanya inilah Cut Mutia pertama kali turun ke medan perang melawan Belanda. Setelah suami keduanya wafat, ia menikah lagi dengan Pang Nang Roe, yaitu suami ketiganya. Duet maut Cut Mutia dan suaminya. Semasa hidup, Cut Mutia dikenal sebagai ahli pengatur strategi pertempuran. Taktiknya seringkali memporak-porandakan pertahanan militer Belanda. Salah satu taktik tak pernah ia gunakan adalah taktik serang dan mundur, serta menggunakan prajurit memata-matai gerak-gerik pasukan lawan. Meski sempat dibujuk untuk menyerah, Cut Mutia tetap memilih berperang. Bersama suami keduanya pada tahun 1899, Cik Muhammad menjadi komandan di Pasai atau Krueng Pasai atau yang sekarang menjadi nama Aceh Utara. Sementara Cut Mutia membantu suaminya membuat taktik-taktik perang gerilya yang membuat Belanda kocar-kacir. Duet Cik Muhammad dan Cut Mutia membuat komponi gerah karena keduanya sanggup mencegat patroli pasukan Belanda di Indi meski tanpa senjata yang mumpuni. Pasukan tradisional itu hanya bermodalkan rencong, adalah senjata tradisional rakyat Aceh yang juga merupakan simbol identitas diri, keberanian, dan ketangguhan warga Aceh. Pada Agustus 1902, dengan hanya bermodal rencong, pasukan Cik Muhammad mencegat pasukan Belanda yang berpatroli di daerah Simpang Ulim Blangnie dan melumpuhkan serta merampas 42 pucuk senapan. Kemudian pada 26 Januari 1905, Belanda murka karena salah satu prajuritnya kembali gugur saat berpatroli. Kemarahan itu akhirnya membuat Belanda lebih intensif memburu Cik Muhammad dan pasukannya. Cik Muhammad yang harus merelakan sang istri. Pada
akhirnya Cik Muhammad tertangkap dan dieksekusi tembak mati pada Maret 1905 di tepi pantai Lok Semawe. Tubuhnya dimakamkan di kompleks Masjid Non Gedong, tidak jauh dari Lok Semawe. Namun kasih sayang dan perjuangan antara Cik Muhammad dan Cut Mutia tak pernah mati. Sebelum meninggal, Cik Muhammad sempat meninggalkan wasiat pada seorang panglima yang menjadi teman seperjuangannya, yaitu Pang Nangru. Dikutip dari CNN Indonesia, Ismail Yakub dalam bukunya Cut Mutia menulis bahwa Cik Muhammad menginginkan Pang Nangru menikahi istrinya dan melanjutkan jihad fisabilillah mereka melawan penjajah Belanda. Sudah tiba masanya aku ini tidak terlepas lagi dari tuntutan hukuman. Pada saatnya hari perpisahan kita sudah dekat. Oleh sebab itu, peliharalah anakku. Aku izinkan istriku kawin dengan engkau dan teruskanlah perjuangan. Tulis Ismail. Perjuangan Cut Mutia bersama suami ketiganya. Eksekusi terhadap Cik Muhammad memicu gejolak di hati para pemimpin Aceh dan juga rakyat Aceh karena Belanda dianggap menjatuhkan hukuman tanpa mendengar kesaksian yang dapat meringankan Cik Muhammad. Cut Mutia bersama anaknya Tengku Raja Sabi dan Pang Nangru kembali masuk ke hutan untuk melanjutkan perjuangan bersama pasukan. Penyerangan pertama keduanya langsung dilakukan di hulu Krueng Jambo Aye yang merupakan hutan liar. Pasukan mereka menghadang pasukan Belanda yang mengawal para pekerja kereta api pada 6 Mei 1907. Serdadu-serdadu Belanda tewas dan mengalami luka-luka. Pasukan Aceh juga dapat merebut 10 pucuk senapan dan 750 butir peluru. Pertempuran demi pertempuran dihadapi pasukan Pang Nangru dan juga Cut Mutia. Pada 15 Juni 1907 di posko di Bawang atau Idi, pada tahun 1910 di Rawa-Rawa Jambo Aye, pada 30 Juli 1910 di daerah Bukit Hagwe dan Payasuri. Hingga pada Agustus 1910 terjadi penyerbuan pasukan Belanda di Matang Raya. Dalam penyerbuan terakhir itu banyak teman setia Pang Nangru dan Cut Mutia gugur. Akhir hayat sang pahlawan wanita dari Aceh. Ajal akhirnya kembali memisahkan Cut Mutia dengan pasangannya Pang Nangru pada tanggal 25 September 1910. Pang Nangru tewas dalam pertempuran dahsyat di Bukit Hagwe, daerah Rawa dekat Paya Cicem. Sejumlah pejuang menyerahkan diri, sementara Cut Mutia dan anaknya melarikan diri. Ia hidup berpindah-pindah bersama anaknya, Raja Sabi, yang saat itu berusia 11 tahun, tepatnya di dalam hutan Pasai. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 1910, Belanda melakukan pengepungan. Tepat keesokan harinya, pertempuran besar pun kembali terjadi. Serdadu Belanda yang memiliki persenjataan lengkap menyerang pasukan Cut Mutia. Sayangnya, di pertempuran itu Cut Mutia gugur karena ditembus 3 peluru sekaligus yang mengenai kepala dan dadanya, dan ia wafat bersama para pejuang lainnya. Cut Mutia dimakamkan di Alung Kureng, Aceh. Sebelum wafat, Cut Mutia sempat menitipkan putranya kepada Tengku Syekh Buah untuk diasuh dan dijaga. Atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Cutnya Mutia, ia diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1964 dengan nomor SK 107 tahun 1964 oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Pada tahun 2016, Cut Mutia ditetapkan Bank Indonesia sebagai salah satu pahlawan nasional yang sosoknya ditampilkan dalam uang kertas rupiah. Kini, wajahnya pun menghiasi pecahan Rp1.000. Selain itu, berkat perjuangan yang dilakukan Cut Mutia, namanya juga diabadikan di beberapa tempat seperti Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara, Museum Rumah Cut Mutia Aceh Utara, Masjid Cut Mutia Jakarta Pusat, Taman Cut Mutia Bekasi Jawa Barat, dan beberapa nama-nama jalan di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.